Halo, dengan Bang Review di sini. Waktu itu aku sempat review si Oppo F3 Plus dan cukup impress sama overall kemampuannya. Namun begitu ukurannya yang terlalu gede buatku pribadi kerasa kurang sip untuk dikantongin. Good newsnya, asik. Sekarang hadir Oppo F3 yang menawarkan ukuran bodi yang lebih kompak dengan harga yang lebih terjangkau. Dan pertanyaannya adalah apakah Oppo F3 ini semantap kakaknya si Oppo F3 Plus? Kubahas kemampuan dual selfie kameranya dulu, di mana Oppo F3 juga dilengkapi dengan dua kamera depan yang salah satunya merupakan kamera wide angle 120 derajat. Untuk kualitas foto selfie-nya seingatku relatif sedikit di bawah Oppo F3 Plus. Namun begitu aku tetap enjoy aja untuk selfie pakai smartphone ini. Kamera depan pertama yaitu yang non-wide mampu memberikan selfie yang cukup baik khususnya pada kondisi banyak cahaya. Pada kondisi tersebut, detail dan ketajaman foto kelihatan maksimal, terutama pada bagian wajah. Dan ketika dibawa selfie remang-remang, tentunya kualitas foto akan rada berkurang, namun masih usable lah kalau untuk sekedar dipamerin ke sosmed favorit kamu. Yang menjadi andalan tentu adalah beauty mode-nya, di mana menyediakan 7 tingkat kemulusan kulit. Jadi mau kulit kelihatan mulus natural atau sedikit rada lebay bisa, tinggal di-adjust saja tingkatannya sesuka hati. Nice. Terus untuk pilihan lainnya di mode ini terdapat slider dengan pilihan rosy atau fair guna mengatur tone warna foto sesuai selera. Dan semua selfie yang kuambil tadi mayoritas menggunakan tingkatan beauty mode tengah-tengah ya, dan emang terbukti ampuh untuk bikin wajahmu jadi mulus dan cerah. Jadi ya nggak perlu lagi yang namanya pakai bedak atau dempul dulu sebelum selfie. Tinggal jepret dan otomatis langsung ganteng atau cantik. Manyus. Lalu gue bahas kamera depan yang kedua yaitu yang wide angle. Penggunaannya gampang, tinggal sentuh tombolnya dan otomatis sang kamera wide angle akan mengambil alih. Kamera wide angle yang ini menurutku efektif banget buat grup selfie alias selfie rame-rame dengan leluasa atau buat selfie dengan background yang kece-kece misalnya. Penggunaan tongsis dapat diminimalisir berkat adanya kamera wide angle ini. Dan walaupun wide angle, distorsinya masih tergolong acceptable lah, nggak kelihatan aneh. Patut diketahui bahwa kualitas foto kamera wide-nya nggak semaknyus kamera yang non-wide, namun bagiku udah lebih dari cukup. Tes kamera depannya pakai kamera yang bukan wide. Dan sekarang coba tes kamera depannya si Oppo F3 yang wide angle. Lanjut ke kamera belakang si Oppo F3. Fitur menarik yang tersedia adalah Expert Mode atau Manual Mode, di mana white balance, exposure, ISO, shutter, sama fokus dapat dikulik-kulik. Menariknya tersedia pula pilihan format RAW yang mungkin sebagian kecil bakal memanfaatkannya. Untuk hasil fotonya jujur nggak sewah kamera belakangnya Oppo F3 Plus. Ya iyalah, harganya juga beda. Karena di Oppo F3 ini nggak dilengkapi dengan OIS dan aperture-nya lebih kecil yaitu f2.2, sehingga secara nggak langsung tentu memengaruhi besaran noise yang tampak pada foto-foto low light. Namun begitu, hasil capture-nya memiliki detail yang cukup pada kondisi banyak cahaya. Beberapa jepretan kadang cenderung underexposed, tapi bisa disiasatin pakai HDR buat ngedapetin foto dengan warna dan exposure yang lebih baik. Move on ke body smartphone ini. Dari segi desain masih sama seperti Oppo F1s. Sedikit perbedaan paling di dimensi bodinya yang sedikit lebih kompak dan ringan. Dan untuk build quality menurutku bagus. Kesan premiumnya kerasa. Bagian belakang mostly metal dan layarnya udah dibalut Gorilla Glass 5. Satu hal yang menarik adalah bagian kanan bodi ada dual nano SIM sekaligus micro SD tray yang nggak hybrid. Jadi kalian bisa pakai dual SIM sekaligus pasang micro SD.
Mantap. Kemudian sektor layar terdapat peningkatan, mengusung layar yang rada-rada 2.5D dan sekarang beresolusi FHD sehingga kelihatan crispy. Dipakai di outdoor fine-fine aja dan di indoor oke banget. Untuk fingerprintnya mampu menampung 5 sidik jari dan yang aku suka adalah sidik jarinya bisa difungsiin sebagai kunci untuk membuka app-app atau file-file tertentu guna menjaga privacy. Hal lain yang bikin aku demen adalah kemampuan unlock menggunakan sidik jari terasa gesit dan juga sangat presisi. Cukup sekali sentuh langsung unlock, jarang yang namanya miss. Jos. Terus kayak gimana performanya si Oppo F3? Bisa dibilang performanya ya pas lah. Buka tutup apps pada kondisi recent test kosong bisa menjalankan app-app dengan lumayan gegas. Buat multitasking lumayan juga, switching antar app mampu berjalan dengan semestinya, begitu pula dengan switching beberapa app-app game. Untuk performa gamingnya termasuk mediocre, aku coba Asphalt Extreme dapat berjalan lancar pada resolusi mDPI dan kualitas grafis optimal, begitu pula Suicide Squad dan Riptide GP3 dapat berjalan dengan lancar pada settingan grafis medium. Kemudian beralih ke UI yang udah jadi ciri khas Oppo yaitu Color OS dengan tampilan yang masih sama seperti pendahulunya. UI-nya kerasa enteng dan untuk kustomisasi tampilan salah satunya tersedia banyak banget theme yang girly-girly yang bisa di-download dan digunain kalau kamu bosen sama tampilan bawaan. Dan fitur baru yang patut dibahas adalah tersedianya fitur clone apps. Fungsinya ya untuk menduplikasi app-app sosmed tertentu menjadi dua agar bisa dilakukan login ke dua akun yang berbeda. Untuk app-app sosmed yang supported aku nggak tahu apa aja, tapi dari beberapa app sosmed yang terinstall di HP ku baru WhatsApp yang bisa. Fitur yang sangat bermanfaat dan sepertinya mulai menjadi fitur standar bagi smartphone masa kini. Habis itu untuk fitur-fitur pelengkap menarik lainnya tentunya ada double tap to wake, gestur-gestur, one hand mode, sama LED notifikasi. Oh ya, kualitas speakernya sampai kelupaan dibahas nih. Speakernya ada di bawah bodi, tepatnya di sebelah kiri, dan kualitas audionya standar-standar aja kayak gini. Halo, dengan Baung Review di sini. Tanggal 1 April kemarin, Oppo baru aja menjual secara perdana smartphone selfie. At last but not least, ku bahas baterainya. Oppo F3 memiliki baterai sebesar 3200 mAh dengan screen on time yang sayangnya nggak bisa dilihat karena Color OS nggak punya opsi untuk melihat screen on time penggunaan baterai. Tapi kalau dikira-kira secara kasar mungkin sekitar 4-5 jaman lah. Oppo F3 ini nggak seperti kakaknya yang dilengkapi dengan VOOC flash charge dan untuk durasi ngecas hingga full yaitu sekitar 2,5 jaman dari kondisi baterai 10%. So, kesimpulannya, Oppo F3 bandrol seharga 4,3 jutaan dan harga segini mungkin ada yang bilang mahal. Tapi hal tersebut bisa jadi merupakan sebuah good deal ya, khususnya bagi kalian yang ngebet banget pengen Oppo F3 Plus tapi budgetnya mepet. Oppo F3 ini bisa jadi alternatif kalau kalian pengen punya smartphone dengan kualitas selfie yang maknyus yang mirip kayak Oppo F3 Plus dengan build quality body yang bagus serta kompak. Belum lagi ketersediaan dual selfie camera yang salah satunya merupakan kamera wide angle pastinya bikin grup selfie jadi lebih praktis, nggak pakai ribet. Smartphone ini recommended untuk kalian menggila selfie yang mengutamakan kualitas foto yang mumpuni serta kemampuan grup selfie yang praktis. Ya, gitu aja reviewnya dan Oppo F3 ini bisa dibeli di link yang ada di deskripsi video. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel Bang Review dan follow Twitter sama Instagram @bangreview dan sebarkan channel ini ke teman-teman kalian. Oke, thank you guys and see ya.